17 Agustus 1945, tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, di hari yang sama juga, di ujung dunia lain, tepatnya di Inggris, sebuah novel diterbitkan berjudul Animal Farm, karangan George Orwell. Animal Farm ini kisah fabel tentang hewan-hewan di sebuah peternakan. Memang terdengar sepele, tapi ternyata novel ini terus dibicarakan orang-orang di seluruh dunia sepanjang masa. Karena Animal Farm ini sejatinya adalah sebuah alegori politik. Ia awalnya memang sebuah kritik Orwell yang menyerang gaya revolusi komunis Uni Soviet yang sedang jaya-jayanya waktu itu. Orwell menyebut buku ini sebagai sebuah satir perlawanan terhadap Stalin, penguasa Uni Soviet waktu itu. Mari kita bahas ringkasan cerita novelnya. Suatu hari, di sebuah peternakan bernama Manor Farm, hewan-hewan ternak berkumpul dan merasa tidak puas dengan kondisi mereka. Mereka merasa selama ini ditindas dan dieksploitasi oleh para manusia. Padahal, merekalah yang capek bekerja. Mereka pula yang menghasilkan telur dan susu. Tapi, manusia-manusia itu merampas hasil kerja mereka dan hanya memberikan makanan sekadarnya saja. Ini sebuah ketidakadilan. Maka, mereka ingin melakukan sebuah revolusi. Kaum babi, kaum yang paling intelek di antara mereka, pun memimpin pemberontakan untuk mengusir manusia dari peternakan. Rencana ini berjalan mulus, dan kaum hewan ternak berhasil mengambil alih peternakan dari manusia. Maka dimulailah era kemerdekaan hewan ternak. Nama Manor Farm pun diganti dengan Animal Farm, sebuah peternakan dari hewan, oleh hewan, dan untuk hewan, terbebas dari penjajahan kaum manusia. Mereka kemudian membuat dasar ideologi peternakan yang disebut Seven Commandments atau 7 prinsip Animal Farm, yaitu yang punya 2 kaki adalah musuh, yang punya 4 kaki atau punya sayap adalah teman, hewan dilarang berpakaian, hewan dilarang tidur di ranjang, hewan dilarang minum alkohol, hewan dilarang membunuh hewan lain, dan semua hewan adalah setara. Lalu, roda kehidupan di Animal Farm kembali berputar. Hewan-hewan itu kembali bekerja, namun kali ini mereka bekerja sebagai hewan merdeka. Itu membuat mereka bahagia, tapi tak bertahan lama. Walaupun prinsip utama Animal Farm semua hewan adalah setara, tapi faktanya ada perbedaan kapasitas intelektual di antara hewan satu dengan yang lainnya. Kaum babi yang menjadi inspirator pergerakan memang mempunyai kecerdasan yang lebih. Mereka bisa baca dan pintar bicara, sementara hewan lainnya tak begitu pandai. Kondisi ini yang membuat terjadi gap di antara kaum babi dan hewan lainnya. Gap yang pelan tapi pasti dimanfaatkan oleh kaum elit baru ini. Para babi mulai pindah dari kandang ke rumah. Mereka mengambil jatah makanan enak lebih banyak. Tidur di atas ranjang-ranjang empuk, berpesta minuman keras, meniru manusia berjalan dengan 2 kaki, dan bahkan bekerja sama dengan manusia dalam bisnis peternakan. Hewan-hewan ternak lain tentu bingung dengan perkembangan ini. Bukannya manusia itu musuh, tapi rezim babi ini terus melancarkan propaganda bahwa semua ini wajar-wajar saja dan diperlukan demi kepentingan bersama, yaitu kepentingan Animal Farm. Para babi memiliki peran penting, dan itu sebabnya pantas dapat keistimewaan, dan para hewan tidak boleh terpedaya oleh hasutan musuh dari luar yang memecah belah. Dan kalau masih tidak suka, berarti melawan babi, artinya melawan Animal Farm, artinya musuh bersama, sehingga harus dihukum mati. Alhasil, para babi ini telah melanggar semua prinsip dasar dari Animal Farm yang disepakati di awal dulu, termasuk prinsip terakhir yang direvisi. Jadi semua hewan adalah setara, tapi ada sebagian hewan yang lebih diutamakan. Tapi bagi hewan ternak lain, mau gimana lagi? Emangnya mau kembali ke zaman dijajah manusia? Sehingga kehidupan di Animal Farm sejatinya pun kembali seperti pada masa sebelumnya. Mereka tertindas dan dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit saja. Hanya saja, kini kaum elit penindas itu telah berganti.
dari kaum manusia menjadi kaum babi, dari golongan hewan ternak sendiri. Cerita alegori ini menjadi terkenal dan terus dibicarakan sampai sekarang karena kita merasa walau awalnya ditujukan ke Uni Soviet, cerita ini terasa sangat relevan dengan banyak kejadian di dunia dan terus berulang-ulang di setiap masa. Ketika suatu rezim dibenci, lalu diganti ternyata gantinya lebih tidak jelas atau malah kembali seperti sebelumnya, seperti keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Misalnya, ketika pemimpin yang dianggap diktator seperti Saddam Hussein di Irak atau Muammar Gaddafi di Libya digulingkan, ternyata membuat dua negara itu malah krisis sosial dan semakin kacau. Atau contoh lain, di mana bukan berarti novel ini mengajak kita anti dengan perubahan. Di Animal Farm, sebagian besar hewan tak bisa baca dan kesulitan mengkritisi apa yang dilakukan kaum babi. Mereka juga memiliki ingatan yang pendek, sehingga mereka mudah dimanipulasi. Itulah pentingnya pendidikan dan literasi bagi publik. Karena sebuah perubahan sosial harus terus dikawal dengan kritis dengan ilmu, agar tidak dimanfaatkan oleh sebagian elit saja untuk menciptakan penindasan baru.